Baik. Syukur alhamdulillah saat ini kita sudah berada di bukan triwulan 1 Bang Taufik, tapi sudah di triwulan 2. Ya, triwulan 2. Triwulan 2 itu sampai Juni. Jadi ketika kita masuk sampai dengan bulan Juni itu sudah masuk evaluasi triwulan 2. Bagaimana kinerja kita? Ya syukur alhamdulillah dalam 1 bulan terakhir ya. Kalau rekaman Mei kita masih ini ya, masih berat, tetapi kemudian akhirnya kalau nggak salah kemarin masuk peringkat 18 pada rangkaian. Untuk saat ini kita sudah memasuki triwulan 1 ya, yang mana setiap kegiatan secara personal bisa sudah terakomodir. Nah untuk saat ini Dinas Kesehatan sampai sejauh mana ini Pak? Baik, syukur alhamdulillah saat ini kita sudah berada di bukan triwulan 1 Bang Taufik, tapi sudah di triwulan 2. Ya, triwulan 2. Triwulan 2 itu sampai Juni. Jadi ketika kita masuk sampai dengan bulan Juni itu sudah masuk evaluasi triwulan 2. Bagaimana kinerja kita? Ya syukur alhamdulillah dalam 1 bulan terakhir ya. Kalau rekaman Mei kita masih ini ya, masih berat, tetapi kemudian akhirnya kalau nggak salah kemarin masuk peringkat 18 pada rangkaian entitas pemerintah daerah pengguna anggaran. Nah kemudian pergerakan terakhir sampai dengan minggu kemarin, kita kan kalau dalam situasi seperti ini kita pantau agak rapat gitu ya pemantauannya, tidak per bulan, tidak per triwulan, tapi per minggu. Jadi Senin kemarin itu posisi kita sudah alami kenaikan ya, dari berapa ini, ntar sambil membuka, ada kenaikan dari minggu lalu terjadi kenaikan signifikan ya, hitungannya ini kenaikan 13% dalam seminggu. Jadi syukur alhamdulillah dari ya, meskipun masih tetap di bawah target gitu ya. Targetnya kalau semester 2 itu kan tidak-tidaknya separuh gitu ya, separuh 50%. Jadi hitungan kami ini untuk sampai dengan 10 Juli kemarin itu realisasi fisiknya 45%, 45,52, kemudian realisasi fisiknya 45,08. Dibandingkan minggu lalu terjadi peningkatan serapan 13%. Nah ini APBD Bordi atau memang dana Dakma yang dalam presentasi yang kegiatan? Ini campur ya, total ya. Oh ya. Total dari Dinas Kesehatan. Oke. Nah, sedikit harapannya Bang selaku Kepala Dinas Kesehatan dengan kegiatan situasi cuaca juga tidak maksimal, bagaimana ini Bang? Ya, barusan saya sedang koordinasi untuk pemantauan progres ya. Jadi seminggu 2 kali, di awal minggu dan di akhir minggu kita pantau beberapa kegiatan-kegiatan yang mempunyai tingkat risiko tinggi di dalam pengelolaan realisasi. Untuk yang barusan kami diskusikan adalah yang DAK ya, yang DAK kita DAK di 2023 ini di alat kesehatan ya Mas Yatno ya, bersama pejabat fungsional pengampunya kita ada 6 paket, 6 jenis ya, 6 jenis alat kesehatan yang disupport oleh DAK tahun ini. Jadi syukur alhamdulillah. Paket ini digunakan untuk apa? Paket ini digunakan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keamanan pasien ya, sehingga pelayanan yang diberikan itu bermutu dan aman. Itu. Kemudian yang kedua juga ini menjadi kebutuhan ya, menjadi kebutuhan
di samping peningkatan mutu pelayanan, juga meningkatkan kompetensi pelayanan, ya, sehingga bergerak seluruh puskesmas kita, posisi keterbatasan alat kesehatan, PR ini segera kita bisa tuntaskan dalam beberapa tahun ke depan. Mungkin kalau target 100% dikira-kira bisa tercapai dalam tahun ini Bang, untuk tahun 2023 anggaran yang digunakan dari DAK maupun APBD murni? Kita berkisar sekitar 95% ya Pak Taufik. Nah, kenapa tidak bisa 100%? Ada beberapa alasan. Yang pertama efisiensi gitu ya. Kami memang selalu bergerak untuk cermat gitu ya, seperti yang tadi barusan kami evaluasi. Yang DAK itu posisinya sekarang ini pada posisi pengadministrasian pengadaan barang dan jasa, kontrak sudah terjadi gitu ya, dan sudah keluar hitungan angka itu kan, itu hitungannya juga terjadi efisiensi yang signifikan. Nah ini yang menjadi catatan kita. Kemudian yang kedua, uniknya anggaran kesehatan itu adalah di samping belanja yang memang operasional kebutuhan, tetapi juga ada belanja-belanja yang sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat. Ketika di satu wilayah ada beban pengendalian dan penanggulangan yang berkurang gitu ya, karena tidak ada penyakit yang muncul, karena memang ini yang kita harapkan sebetulnya. Ketika surveillance berjalan, kemudian langkah-langkah preventif dan promotif berjalan, penyakit itu tidak ada, termasuk dana yang sudah disediakan untuk pengendaliannya itu bisa kita hemat. Nah inilah beberapa catatan yang biasanya di akhir tahun kita tidak bisa mencapai 100%. Tetapi ini adalah dua hal tadi, satu efisiensi, kemudian yang kedua sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kita bicara Bang, saat ini kan Kota Waringin Lama kan rumah sakitnya sangat memerlukan saya peralatan. Apa banyak arahan ke sana atau memang khusus untuk di wilayah kecamatan lain Bang, khususnya untuk pengadaan ini Bang? Secara detail nanti mungkin ditambah Mas Yatno, tetapi yang jelas kalau melihat judulnya ini ada untuk paket itu, ada untuk sanitarian kit. Sanitarian itu untuk program kesehatan lingkungan di puskesmas. Kemudian di samping itu juga ada paket sterilisasi, kemudian set pasca persalinan, kemudian ada set rawat inap, kemudian ada set gawat darurat. Itu beberapa kelompok ya. Sekarang bunyinya soalnya kelompok alat kesehatan yang kita bisa perjuangkan di tahun ini. Bagaimana di rumah sakit kita Putaringin sampai dengan saat ini itu masih kita tempelkan pemenuhan dan pengorganisasian sumber dayanya di puskesmas perawatan Kota Waringin Lama ya. Jadi kalau misalkan ini ada yang untuk set rawat inap ada 10 gitu. Ya ini nanti tentu akan kita distribusikan ke semua puskesmas rawat inap, termasuk salah satunya adalah Kota Waringin Lama. Berarti dibagi-bagi gitu ya Bang? Kada di drop langsung khusus di sana gitu ya? Enggak. Oh, nah Bang, kalau kita melihat sumber daya SDM untuk di Rumah Sakit Kota Waringin Lama, itu rumah sakit pembantu atau puskesmas atau bagaimana Bang? Iya, ini kan dalam satu proses ya Bang Taufik. Rumah sakit Pratama Putaringin itu kan jawaban atas kebutuhan dan penyelesaian amanah masa lalu gitu ya. Jadi cita-citanya kan di Kota Waringin Lama itu ada rumah sakit tipe D gitu, Pratama gitu. Kemudian kita coba berjuang semaksimal kemampuan atas amanah masa lalu itu, dan syukur alhamdulillah di 2019 ya Mas. 2019 kita wujudkan bangunannya dan akhirnya bisa Terwujud terwujud rumah sakit.
Nah tentu sumber dayanya segera kita lengkapi, gitu ya. Nah saat ini izin pendirian sudah, gitu ya. Kemudian 2020 kita sempat sempat bahasanya itu tasmiyahan gitu ya. Waktu itu 2020 Oktober misalnya. Jadi dinyatakan bahwa rumah sakit ini kita fungsikan gitu. Nah tentu sebagai fasilitas rumah sakit, penyesuaian atas sumber daya itu menjadi catatan selanjutnya sampai dengan sekarang. SDM-nya kita penuhi. Oke Bang, siap Bang.